Kembali lagi di News Show. Mau sidik? Ya, seperti yang kita udah tadi omongin di depan ya. Soal kisruh tentang RUU Pilkada. Betul. Dan karena ini news show, kita harus ada muatan news di situ. Oh, betul. Kita harus datangkan orang-orang yang kompeten dong untuk membahas ini. Yang benar-benar tahu semua. Soal. Dan juga terlibat. Kita undang langsung ke depan seorang pengamat politik, Mas Toto atau Yunarto Wijaya, silakan ke depan. Dan yang kedua adalah Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI sekarang, Mas Muhammad Sanusi. Ya, Mas. Ayo Mas. Silakan langsung duduk. Silakan duduk. Selamat datang untuk kedua narasumber. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Mo, ini kita nggak salah mengundang nih ya. Kita bicarain pilkada, ada Mas Toto sebagai pengamat politik. Yang katanya adalah kontra terhadap RUU Pilkada. RUU Pilkada yang bilangnya pilkada diwakilkan, bukan pilkada langsung. Ya, dan ini ada inisiatornya. Inisiator dari Partai Gerindra DKI. Jadi sejak tahun 2004 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Dan pilkada pertama kali diselenggarakan bulan Juni 2005. Tapi kenapa sih sekarang DPRD ini kayak mau balik lagi ke 10 tahun yang lalu gitu? Jadi saya perlu sampaikan gini, pertama kali kita pemilihannya perwakilan dulu. Setelah reformasi baru kita mencari testimoni baru untuk pemilihan langsung. Kemudian dalam perjalanannya, sebetulnya saya mau koreksi, ini idenya bukan inisiatif dari Gerindra. Ini tahun 2012 sudah dicanangkan, sudah dibahas terus dari tahun 2012, bukan 2014. Tapi sekarang ributnya pas mau disahkan. Nah, pada mau disahkan baru pada ribut. Saya mau sampaikan begini, bahwa dua-duanya diperbolehkan, yang dipilih langsung oleh rakyat di dalam Undang-Undang Dasar cuma presiden. Sebetulnya kalau pemilu kada atau gubernur atau kepala daerah dipilih oleh Dewan, maka yang paling elektif cuma Pak Presiden. Sehingga dia akan lebih powerful sebetulnya ya. Karena yang lain dipilih oleh DPRD. Saya mau sampaikan gini. Kenapa kemudian ini timbul? Ini kan lagi testimoni berapa banyak persoalan. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa orang yang dihasilkan akibat dari pemilu kada lewat langsung dipilih rakyat, bagus tidak bagus tergantung orangnya. Ini terbukti ya. 350-an atau 80% yang dihasilkan oleh pemilu kada sekarang jadi tersangka. Entah bupati. Ada yang baik, misalnya Pak Ahok. Terus si Ridwan Kamil. Yang kedua, kos. Kalau kos, kita percaya bahwa akan mengurangi banyak kos terhadap APBD. Masing-masing wilayah. Betul, ya. pasti. Tapi kalau kos perorangan, kita nggak tahu. Ya. Yang ketiga, kita selalu dicanangkan dengan 3 pilar, padahal 4 pilar. Pertama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus Undang-Undang Dasar 45, yang terakhir ini kaderisasi. Elemen masyarakat, pemerintah, partai politik tidak melakukan itu. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat untuk cerdas memilih? Yang menjadi persoalan paling utama ini, sehingga kesiapan masyarakat yang levelnya sekarang 60% menurut data statistik, lulusan SD, nggak memadai untuk berdemokrasi dengan baik. Gimana nih Mas Toto nih? Kayaknya udah nyimpen-nyimpen nih. Pertama, saya pikir dari sisi momentum menarik ya. Jadi saya harus klarifikasi juga. Kalau dinyatakan dari 2012 sudah ada yang membahas mengenai draft ini, betul, ini 2 tahun lebih. Saya ikut dalam draft pembuatan Depdagri awal-awal. Lalu kemudian pertanyaannya sebenarnya harus dijawab. Kok bisa kebetulan sekali pasca bulan Mei, pasca kekalahan Koalisi Merah Putih dalam Pilpres, kok bisa kebetulan ke-6 partai ini yang kebetulan mendukung pasangan Prabowo Hatta itu berbalik arah. Semuanya seperti mendapatkan hidayah bersama-sama untuk kemudian mendukung lewat DPRD Pilkada. Yang kedua, saya ingin menggunakan logika-logika yang digunakan oleh para pengusung Pilkada lewat DPRD inilah. Satu, berkaitan dengan selalu menggunakan asumsi betul bahwa pasal 18 ayat 4 UUD 45 menyatakan pilkada itu demokratis, boleh langsung berarti boleh tidak langsung. Ini sebenarnya tidak membaca sejarah dalam pembuatan amandemen UUD 45. Pasal 18 ayat 4 mengenai pilkada itu dibuat pada amandemen kedua tahun 2000. Pemilihan presiden langsung itu dicantumkan dalam amandemen ketiga tahun 2001. Sehingga karena kemudian kita sudah memutuskan
pemilihan presiden secara langsung, konsekuensinya adalah semua kepala eksekutif di bawahnya, baik gubernur dan bupati wali kota, itu harus juga memiliki sistem yang sama. Tidak ada satupun negara di dunia, di level pusat dengan level daerah, itu sistem pemilu atau pemerintahannya beda. Ya, mengapa kemudian Undang-Undang 32 2004, beda sendiri gitu. Nah itu dia, kalau yang beda sendiri saya nggak tahu. Tapi anomali menurut saya. Yang kedua, jadi tolong jawab, mengapa kemudian memilih sistem yang berbeda di pusat dengan daerah? Yang itu tidak masuk di logika negara Mas Toto, manapun. maaf memotong. Tadi ada statement yang menarik soal biaya yang tinggi, itu gimana? Ini poin kedua. Politik berbiaya tinggi memang terjadi. Ada dua komponen dalam menentukan politik berbiaya tinggi. Satu yang disebut dengan political cost, itu betul, biaya penyelenggaraan pemilu. Yang kedua yang disebut dengan money politics, itu pembiayaan yang sifatnya ilegal. Biasanya terjadi karena mahar kepada parpol. Yang kedua terjadi yaitu karena sekarang kalau pilkada langsung diberikan 20 sampai 50 ribu sampai 100 ribu misalnya ke masyarakat. Tapi kalau DPRD orang juga mengatakan apa bedanya? DPRD juga bisa dikasih dan nggak mungkin 20 sampai 50 ribu. Kalau kita ingin mengurangi politik berbiaya tinggi, logikanya kan skala prioritas itu bukan dengan cara memangkas political cost yang merupakan konsekuensi ketika kita milih sistem. Money politics yang kita yang kita kemudian harus potong. Yang ketiga, konflik horizontal selalu terjadi. Nah, padahal jelas, misalnya data Depdagri mengatakan bahwa tiap tahun selalu terjadi keberhasilan bahwa konflik horizontal sedikit sekali terjadi. Sehingga Depdagri menyatakan pilkada kita damai. Ini yang saya bilang tadi. Satu pilar yang tidak disampaikan oleh seluruh, termasuk saya, mungkin Mas juga, bahwa mengedukasi masyarakat terhadap bagaimana memilih dan memasukkan dalam sebuah demokrasi, itu yang dilakukan. Sehingga apa? Masyarakat selalu jadikan objek pada saat pemilu kada. Kegagalan demokrasi kita itu bukan karena pemilih kita yang bodoh. Tadi Mas Sanusi sudah mengakui tidak ada edukasi yang dilakukan oleh partai politik, termasuk sebagai salah satu fungsinya. Kalau kemudian itu problem utama, ya kita perbaiki terlebih dahulu internal partai. Jangan kemudian hak masyarakat yang sudah dilindungi oleh undang-undang dan tersirat di undang-undang dasar, itu dipotong hanya karena asumsi dari perilaku dari elit yang mengatakan bahwa masyarakat kita masih bodoh. Jadi Mas Toto mau bilang bahwa RUU yang baru ini atau undang-undang ini kalau disahkan adalah mencabut hak-hak rakyat. Itu jelas, padahal di sisi lain partai sudah mengakui kegagalan ada di level partai dalam Jadi hak rakyat ini sedang dikebiri oleh saya mau sampaikan bahwa gini, yang namanya pilar utama yang 4 itu bukan partai politik saja. Pilar utama bangsa. Jadi seluruhnya bertanggung jawab. Kalau pemilih kita tidak diberikan hak dalam pilkada langsung, pernahkah Jokowi dan Ahok terpilih ketika di level DPRD kekuatan saat itu hanya sekitar 17% sebagai partai pengusung dari Jokowi Ahok? Mungkinkah seorang Ahok itu terpilih di Belitung Timur ketika saat itu fraksi PBB itu menguasai sekitar 55%? Artinya kita akan sulit melihat kekuatan-kekuatan orang-orang yang cenderung independen, tidak terlalu lama bermain dengan politik, tetapi memiliki kemampuan untuk bisa jadi pemimpin masyarakat hanya karena tidak berhasil merangkul kekuatan besar di DPRD. Saya boleh analogikan yang tadi nggak sama? Sama sih analoginya gini. Ada keluarga yang sudah terindikasi korupsi malah menjadi tersangka, anaknya tetap jadi bupati karena kekuatan di bawahnya kuat. Ini sama analogi. Ini lebih berbahaya. Kalau kita kembalikan ke DPRD, padahal RUU Pilkada yang baru ini tidak kemudian melarang politik dinasti, itu juga harus kita kemudian tuntut sebetulnya. Tadi saya bilang harusnya dimasukin materi itu. Orang-orang yang sudah menjadi incumbent dan ingin memaksakan adanya politik dinasti, sekarang disuruh bertransaksi dengan, kalau pilkada langsung, dia harus menaklukkan jutaan masyarakat atau ratusan ribu masyarakat. Artinya dengan pilkada langsung pun dia bisa membentuk dinasti, apalagi lewat DPRD. Apalagi hanya untuk menaklukkan 50-100 anggota DPRD. Menurut saya potensi terjadinya politik dinasti itu lebih mudah. Ada yang bilang bahwa kalau Prabowo Hatta menang, ini nggak akan terjadi nih. Saya mau sampaikan begini bahwa undang-undang ini sudah dibahas tahun 2012, bukan sekarang. Kalau kemudian BAMUS DPR RI menyatakan tanggal 25 September, itu BAMUSnya sudah ditentukan sebelum Pilpres. Tapi balik badannya setelah Pilpres. Nah, kalau balik badannya kebetulan Amin Rais bilangnya kalau Prabowo Hatta menang nggak akan ada. Ya, saya nggak tahu. Ini dinamisasi partai politik. Kita harus pahami bahwa partai politik ada banyak dinamisasi. Sama seperti contoh. Dan Amin Rais juga di koalisi Merah Putih sebenarnya. Gimana nih?
Mas Toto, tanggapannya berita yang tadi? Tadi kan saya dari awal sudah mengatakan harusnya klarifikasi, karena memang ada sebagian orang mengatakan ini mah kelanjutan dari Pilpres saja, ada yang belum. Jadi setuju dengan pernyataan Pak Amin Rais? Hipotesanya, kalau hanya sakit hati terserah, tapi sakit hati ya silahkan ke kamar, tutup muka pakai bantal, jangan kemudian ngacak-ngacak orang, kira-kira seperti itu. Ini bahas awamnya begitu ya. Anda bayangkan, partai kita ini kan kebanyakan masih lebih mirip fans club. Iya. Suara dari ketua umum, ketua dewan pembina atau capres itu adalah suara seluruh kader. Iya. Berapa banyak partai yang menggunakan mekanisme bottom up? Artinya, bayangkan kalau kemudian keputusan-keputusan mengenai siapa yang jadi kepala daerah itu hanya ditentukan di dalam satu meja yang isinya di situ ada Pak Prabowo, ada Pak Amin Rais, ada Pak Anies Mata, ada Pak Surya Dharma Ali. Bayangkan konstelasi kita sampai dan saya tidak sanggup membayangkannya. Tepuk tangan dulu, Mas. kita masih harus lanjut nih, soalnya banyak sekali topiknya dan makin seru masih bersama dua narsum ini. Jadi mau seru ya, iya seru. Jangan kemana-mana, tetap di News Show. Kalau mundur dari partai itu biasa, Ahok. Yang tidak biasa kalau mundur dari wakil gubernur, saya bilang gitu. Tapi mundurnya ya biasa aja. Kita nggak apa-apa kok. Sejak Pak Ahok mundur, besok kita rapat, kita bilang malah ini semua 96% lebih orang bilang syukur alhamdulillah kok mundur dari Gerindra, karena emang nggak ada benefit apa-apa.